Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mempersiapkan hati kita untuk kita boleh datang ke rumah Tuhan, untuk kita boleh mempersembahkan hati, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya juga mau menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah bergabung dalam ibadah streaming. Selamat pagi, selamat mengikuti ibadah, dan pastinya kita akan memberikan yang terbaik. Kita hampiri tahta Tuhan dengan hati yang penuh syukur, hati yang berlimpah dengan syukur. Sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Rahmatnya selalu baru atas setiap kita. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan waktu saat kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Kita mau kejar Tuhan. Kita mau undang Tuhan hadir di tempat ini sebab Dia Allah yang Maha Hadir. Untuk kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami kepadamu, membawa hidup kami kepadamu, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan kudus di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku, akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuh
menyembuhkanku. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya ketika kami sembah Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami, dengan hati yang hancur di hadapan-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu. Engkau Tuhan yang begitu peduli akan setiap kami. Engkau akan turun tangan Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau lebih lagi melawat setiap kami anak-anak-Mu. Lawat setiap kami Tuhan. Hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku di saat ku menyembah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku di saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Dengan segenap hati kita mau katakan, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku di saat kami menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu melawat kami Tuhan, Roh-Mu menjamah kami, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Ku tahu Engkau telah memulihkanku. Ku tahu Engkau telah memulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Kau Roh Kudus, Kau yang hadir di tempat ini, Kau yang melawat kami. Penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Sungguh nama yang ajaib, Kau nama di atas segala nama. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan.
gagal untuk merancangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Segala rancangan-Mu, rancangan-Mu dahsyat dan ajaib Tuhan, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Lebih dalam lagi dengan penuh iman kita katakan, amin, amin. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu dahsyat dan ajaib, rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Luar biasa Kau Tuhan, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan, Tuhan Yesus tidak pernah gagal, Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, iman kami terus berkata dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa merancangkan yang paling sempurna dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhan kami, pencipta kami, tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih saat ini Tuhan. Kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Sebab Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang telah memberkati anak-anak-Mu yang saat ini boleh hadir. Yang haus dan rindu akan kebenaran Tuhan Yesus, Engkau akan puaskan di tempat ini. Dan kami percaya akan ada sorak-sorai di tempat ini. Ada kelepasan di tempat ini. Ada pemulihan di tempat ini. Ada pembebasan di tempat ini. Ada pertobatan. Ada pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, di dalam hati kami seperti yang di sorga.
Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah pada pagi hari ini dan semuanya jadilah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama saya dengan pasti. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Bersukacita semuanya, amin. Sebab di dalam Tuhan jalan kita pasti, pengharapan kita pasti. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Hidupnya berkenan kepadanya, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, amin, tak pernah waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan bersama namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama di atas segala nama, katakan Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada, oh tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku? Tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku? Seperti Allahku tidak ada, oh
oh tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi katakan, Allah mana seperti Allahku. Tidak ada, oh tidak ada. Tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Bagi semua yang percaya padanya. Bagi semua yang percaya padanya. Amin, haleluya. Allah mana yang seperti Allah kita? Tidak ada selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Malaikat jatuh, malaikat berdosa dibuang. Tetapi kita jatuh, kita berdosa, Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Sungguh luar biasa. Nah saat ini apabila kita melihat, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini apabila kita melihat, sepertinya seolah-olah hidup kita tidak menentu jalannya. Kita melihat arah tujuan yang tidak jelas. Percayalah Bapak Ibu Saudara, waktunya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan tengah merancangkan karya yang indah, karya yang luar biasa dalam hidup kita. Sampai kita melihat pelangi kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang merenda hidup kita menjadi hidup yang indah, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang beroleh perkenanannya. Haleluya Yesus Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.
bersama-sama kita bangkit berdiri. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menaburkan sabda kebenaran firman Tuhan. Agung mulia saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menjamin masa depan kami. Karena bersama Yesus, jaminan kami adalah hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Saat ini urapi kami dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan di tanah kami yang paling subur, sehingga benih itu berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Terlebih urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan-Mu, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati kami, isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom. Masih Bu Marni aja yang ada suaranya. Shalom. Masih 2/3. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Maret. Sebentar lagi sudah Paskah, dan kita akan persiapkan Paskah ini dengan sepenuh hati, sehingga makna Paskah itu menjadi peringatan bagi kita, umatnya yang memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, mati di kayu salib, tetapi yang pasti Dia bangkit di hari yang ketiga. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini di tema ini yaitu tentang berjalan dalam rencana Bapa. Hidup dalam rancangan Bapa. Tadi saya sedikit revisi, berjalan dalam rancangan Bapa. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Yang sudah katakan amin. Belum, saya menunggu saudara. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Saya undang dengan kasih Tuhan saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan ayat yang ke-11, saudara ayat yang ke-12, 13 dan 14 selanjutnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat yang 14.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini ada dua hal yang bisa berjalan beriringan dan bertentangan, yaitu harapan dan kenyataan. Jika kenyataan sesuai dengan harapan, kita akan merasa senang. Tetapi jika kenyataan berbeda dengan harapan, kita akan susah. Saya tadi siapkan meja di sini, tahu-tahu dipindah ke sana. Ini saya tadi siapkan di sini untuk sedikit mengilustrasikan, tetapi ada malaikat Tuhan yang memindahkan ini supaya dipikir ini menghalangi gitu ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang ibu ikut di sebuah perlombaan masak. Nah, ketika masak semuanya sudah disiapkan, kemudian mereka menyiapkan tempat sehingga masakan itu sedianya untuk dinilai oleh panitia. Nah, panitianya saya undang saat ini. Mas Paul maju ke depan sebagai panitia ya. Ayo silakan. Chef Juna itu kan biasanya kan mencicipi makanan kan gitu toh. Dia cicipi makanan itu, ibu ini senang banget. Saya pasti menang. Karena saya sudah memberikan yang terbaik. Saya memberikan seluruh kepandaian saya untuk memasak ini dan saya pasti menang. Nah, waktunya Chef Juna ini menikmati. Silakan dinikmati. Silakan dinikmati satu-satu. Kalau udah enak, kamu harus ngomong enak, ya. Silakan coba dulu. Masakan yang pertama, saudara. Enak enggak? Lumayan. Lanjutnya. Lebih enak mana dari yang pertama? Nah ini ya, selanjutnya. Nanti kamu gak makan malam. Enak enggak? Nah, satu lagi. Sama nak, ini enak mana? Enak yang mana? Coba. Antara yang ini dengan yang ini enak mana? Enak ini. Nah, dan menurut Mas Paul siapa yang menang? Yang ini. Ya, ibunya marah saudara. Loh, Pak, kenapa ini aku sudah masak dengan sungguh-sungguh loh. Aku sudah masak dengan sepenuh hati loh. Kok kamu bilang katanya nggak enak? Mas Paul bilang katanya nggak enak loh. Padahal saya masak tantang keren. Ayo ini. Ibu itu marah saudara. Loh, gak bisa, saya protes. Kemudian ibu itu nyicipi sendiri. Ternyata saudara, masakannya kurang apa? Kurang garam. Yang ini sempurna karena dia gunakan seluruh adonan masak dan bumbu masak dengan sempurna, dengan lengkap. Tetapi dia lupa, kalau yang ini dia lupa memberikan garam, rasanya tawar. Silakan duduk Mas Paul, terima kasih. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan kita membentuk kita secara lengkap, katakan lengkap. Tuhan kita membentuk kita secara sempurna, katakan sempurna. Sehingga ketika kita diciptakan oleh Tuhan, itu dikatakan di Kejadian adalah baik, bahkan sangat baik. Kalau ciptaan yang lain dikatakan baik semuanya, tetapi ketika dia menciptakan manusia, dikatakan dia sangat baik. Sehingga kalau hidup kita ini dikatakan, Pak Pendeta, saya ini merasa bahwa hidupku sudah sampai hari ini saja, masalahku berat, aku gak sempurna. Saudara, kalau firman Tuhan katakan engkau sangat baik,
entah itu masa lalumu, entah itu pergumulanmu, tetapi Tuhan baik dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan kanan kiri saudara, engkau ciptaan yang sempurna, engkau ciptaan yang lengkap. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, klik rancangan manusia. Kita berbicara tentang rancangan manusia. Rancangan manusia itu banyak gagalnya. Dalam Yeremia pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Babel itu daripada tengkuk kepala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Saudara kasih dalam Tuhan, Hananya adalah seorang nabi juga. Tetapi dia katakan kepada bangsa Israel pada saat itu. Ini kemarin sudah disampaikan oleh Opa Ishak, bahwa kejadian atau latar belakangnya bangsa Israel menyembah Baal. Mereka berzinah dengan Baal, mereka sudah melupakan Tuhan, dan akhirnya Tuhan marah, dibuanglah dia ke Babel menjadi tawanan Nebukadnezar. Saudara kasih dalam Tuhan, Nabi Hanaya ini menganggap bahwa ini loh, Tuhan berfirman kepadaku bahwa kamu enggak usah lama-lama di sini, hanya 2 tahun. Tetapi firman Tuhan yang benar, Yeremia katakan kepada Tuhan katakan kepada Yeremia, mereka akan tinggal di Babilonia selama 70 tahun. Rancangannya menganggap bahwa ini 2 tahun saja. Banyak saat ini pengajaran-pengajaran yang mengenakkan telinga kita. Saya sangat diberkati kemarin oleh kesaksian dari seorang ibu di ibadah Kamis. Seorang ibu ini hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dia mengenal kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui mimpi bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia mengenal Tuhan, dia mengambil diri untuk dibaptis, percaya kepada Yesus. Dikatakan ikut Tuhan Yesus itu harus pikul salib. Sampai-sampai beliau harus diludahi beberapa kali. Meninggalkan jabatannya sebagai kepala sekolah. Dia lebih memilih mengikuti Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang rancangan manusia, kita merencanakan yang baik. Saya berharap rancangan yang baik, ke depan yang baik. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, tidak bisa terjadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Pertanyaannya adalah bagaimana hidup dalam rancangan Bapa? Yang pertama, hidup dalam rancangan Bapa kita dapatkan damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Ayat yang ke-11 katakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Damai sejahtera itu berbicara tentang damai sejahtera dalam pribadi kita. Yang kedua, kita berbicara kita punya beban untuk kita mensejahterakan kota. Yeremia pasal yang ke-29 ayat ke-7, usahakanlah kesejahteraan kotamu dan berdoalah. Artinya, kalau Tuhan sudah berikan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, kita punya bagian atau kita punya beban, kita punya dikatakan kita punya tanggung jawab untuk negara kita. Saat ini saudara, kita selama 2 tahun lebih sudah mengalami COVID. Kita melihat bagaimana pemerintah murat-marit, caranya bagaimana. Bagian kita apa? Kita mendoakan. Bagian kita apa? Kita lakukan prokes. Lakukan apa yang menjadi perintah dari pemerintah. Yang pertama itu, kesejahteraan pribadi.
Saya coba berikan contoh. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika saudara mengalami masalah, beban, pergumulan, saudara dengan kerinduan saudara datang ke gereja, atau saudara datang ke tempat kamarmu, berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kau angkat pujian, kau menyembah Tuhan, kau berdoa kepada Tuhan. Dan ketika itu Tuhan sentuh hatimu, engkau menikmati hadirat Tuhan. Apa yang kau dapat? Yang saudara dapat adalah sukacita, ada damai sejahtera. Keluar dari ruang tidurmu, rasanya masalah tetap ada. Betul? Masalah tetap ada. Tetapi engkau mendapatkan pengharapan di dalam Kristus. Amin. Saudara, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, menggunakan hidup doa intim pribadi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dengan catatan saudara benar-benar rindu untuk datang ibadah kepada Tuhan, saudara pulang mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi ketika saudara datang karena ini ibadah hari Minggu, saya orang Kristen, saya KTP-nya Kristen, saya PKU sama pendeta saya nggak dapat apa-apa kok. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, kau akan dapatkan sesuatu. Yang pasti engkau dapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Masalah boleh ada, masalahku berat, tetapi Tuhanku lebih besar dari masalah. Katakan amin. Enggak ada amin. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Lanjutnya, klik. Bagaimana hidup dalam rancangan Bapa? Masa depan penuh dengan harapan. Apa yang harus kita lakukan untuk masa depan kita? Didoakan, berseru dan datang kepada Tuhan. Ia akan mendengarkanmu. Apabila kamu mencari Tuhan, kamu akan menemukannya. Apabila kamu menanyakan Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan memberikan kita untuk menemukan Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, selama 70 tahun ini bangsa Israel ada di tempat Babilonia. Kalau hidup sebagai tawanan, dia pasti akan tersiksa. Saya 10 hari bulan Juni tahun lalu kena COVID, tidak bisa kemana-mana, seperti mau makan rasanya nggak enak, mau tidur rasanya nggak nyenyak. Itu hanya 10 hari di dalam rumah, saudara. Apalagi ini 70 tahun, artinya ada 2 turunan di situ. Dan pada saat itu Yeremia katakan, berserulah kepada Tuhan. Markus katakan, carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pendengar, Tuhan yang mengerti pergumulan saudara, Tuhan yang tahu apa masalah saudara. Saat ini ketika engkau punya masalah, pergumulan, tantangan, berseru kepada Tuhan. Carilah Dia, nantikan Dia dengan segenap hati. Ada 3 kunci sini. Berseru, yang kedua mencari, menanyakan dengan segenap hati. Ini 3 poin yang harus kita pegang, saudara. Selama 70 tahun bangsa Israel ada di situ. Dia berseru kepada Tuhan. Dia menanyakan dengan sepenuh hati. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Meskipun itu dia adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi Tuhan kalau sudah pilih dia akan tolong. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Katakan umat pilihan Tuhan. Kalau kita umat pilihan Tuhan, kalau kita anak-anaknya, seorang anak ketika berseru kepada ayahnya sebagaimana mungkin akan mencari atau menjawab setiap pergumulan yang diharapkan anak tersebut, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, rancangan Tuhan
adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan penuh dengan harapan. Masa depan dengan penuh harapan. Hari ini kita di dunia ini, orang Jawa katakan mampir ngombe. Orang yang percaya kepada Tuhan mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan. Yang harus kita pegang, saudara, bahwa Tuhan sudah memberikan tempat yang terbaik bagi kita di surga. Masa depan kita penuh dengan harapan. Tidak ada, harus kita tidak punya keraguan untuk hal itu. Kita berharap untuk anak kita menjadi sukses. Kita berharap untuk masa depan kita lebih baik. Sertakan Tuhan dalam hidup. Kuncinya sertakan Tuhan dalam hidupmu. Berseru, menanyakan Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan akan jawab. Yang ketiga, bagaimana hidup dalam rancangan Bapa? Hidup kita dipulihkan. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan, apabila setelah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu, aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu di tempat ini. Saudara, bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel menanyakan dengan segenap hati kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan genapi. Dan janjinya ada pemulihan. Dikembalikan di posisinya, dikembalikan sebagai bangsa yang memiliki kemerdekaan. Janji Tuhan kepada kita, saudara, ketika kita hidup berserah kepada Tuhan, kita akan dipulihkan. Hari-hari ini banyak yang telepon saya, konseling sama saya tentang masalah keluarga, saudara. Kalau di Karanganyar itu ada sekitar 6.000 kasus bercerai di masa COVID. 6.000 kasus, naik secara signifikan karena COVID. Dan mereka menganggap bahwa karena masalah ekonomi, masalah tidak sepaham dan macam-macam lah. Tetapi ketika ada seorang WA saya tidak kenal, saudara, Pak Musi, saya bisa konsultasi. Oh iya, silahkan. Tapi saya nggak mau berjumpa. Nah terus bagaimana? Ya lewat WA saja. Apa masalahmu, Bu? Masalah saya adalah masalah keuangan. Saya jawab gini, baik. Saya cuma begini, Bapak Ibu. Ibu, ketika ibu mengambil keputusan untuk menjadi suamimu, apa yang kamu inginkan? Ya, aku inginkan damai sejahtera, aku inginkan sukacita sama-sama dengan dia sampai seumur hidup. Lalu apa yang masalahnya? Masalah ekonomi, Pak. Kemudian saya tanyakan, kalau kami ketika engkau mengambil janji untuk menikah, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam sakit maupun dalam senang, artinya apapun yang terjadi tetap jadi satu. Tapi Pak Pendeta, dia kan adalah suami saya, dia harus bertanggung jawab masalah ekonomi. Ini anak saya 2 loh. Saya cuma ngomong gini, Bu, silakan doa dengan kepada Tuhanmu,
silahkan doa sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan jawab apa? Saya nggak bisa panjang lebar karena memang, tetapi dari hal itu saya dapatkan sesuatu, saudara. Ketika kita mau hidup dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita mau berserah sungguh kepada Tuhan, mengambil komitmen dengan Tuhan, Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, hanya kita yang menjauh daripada Dia. Jujur aja kepada diri kita sendiri, saudara. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan, ataukah kita semakin menjauh daripada Tuhan? Tetapi hari ini diingatkan, kalau engkau hidup mau dipulihkan, ayo kembali kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Bangsa Israel kembali kepada Tuhan dan mereka akan dipulihkan kembali kepada tempat. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau bicara tentang hal hidup yang dipulihkan, kita harus pegang janji Tuhan. Tuhan pasti perhatikan kita, kita beroleh hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Hari-hari ini banyak tantangan, minyak goreng semakin mahal, ibu-ibu ya, minyak goreng semakin mahal, kedelai semakin tinggi, bahan baku semakin mahal, apalagi sebentar lagi ada puasa, pasti akan semakin mahal. Percayalah, andalkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong dahulu, sekarang pasti Tuhan tolong, ke depan juga pasti akan tolong. Amin. Yang terakhir, nah saudara, Tuhan menciptakan kita secara sempurna, lengkap. Tuhan menciptakan kita secara lengkap, tidak sendirian. Dia menciptakan kita secara sempurna, dan Dia berikan janji kepada kita, yaitu damai sejahtera. Dia berikan kita masa depan yang cerah, dan hidup kita dipulihkan. Selanjutnya, orang percaya kepada Tuhan masa kini ialah keadaan kita di dunia ini seolah kita hidup dalam masa pembuangan. Seperti bangsa Israel di Babel, hal ini dikarenakan dosa asal. Ketidaktaatan Adam membuat kita dibuang sementara di dunia ini. Sebab itu kita harus hidup sesuai dalam rancangan Bapa, berjalan dalam rancangan Bapa, hidup ketaatan, kesetiaan yang itu butuhkan bagi hidup. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, benar. Tetapi Dia berjanji selalu. Tuhan tak pernah janji tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pemain musik maju ke depan, singer juga maju ke depan, kita akan bersama-sama memujikan pujian ini. Tuhan tak pernah janji haleluya Yesus. Masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari pujikan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita berbicara tentang rancangan Bapa. Hidup berjalan dalam rancangan Bapa. Kadang harapan dan kenyataan tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Tetapi percayalah bahwa setiap harapan yang kita harapkan, jika Tuhan turut bekerja, itu jadi. Sehingga pada pagi hari ini kuncinya yaitu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang terjadi dalam hidupmu, andalkan Tuhan. Mari saudara, dalam waktu yang singkat kita datang kepada Tuhan, bahwa janjinya yang ya dan amin, yang akan selalu menyertai kehidupan kita, yang akan selalu menolong hidup kita, yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Tuhan tak pernah janji selalu biru, tapi Dia berjanji. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Bagi mari pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Haleluya, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah. Bagi yang setia dan percaya, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada.
menit ke depan saudara, saya mengajak saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Jika hari-hari ini kau alami masa-masa sulit, masa-masa pergumulan, tantangan, percobaan, mungkin engkau juga ragu akan masa depanmu. Hari ini datanglah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, carilah Tuhan. Karena Dia Allah yang ada menyertai kita senantiasa. Silakan 1 menit ke depan saudara berdoa. Minta pertolongan kepada Tuhan. Singarakan pujikan-pujian ini. Melihat setiap sidang jemaatmu pagi hari ini yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang punya masalah, yang masalah yang dia hadapi. Mungkin juga mereka bingung dengan masa depan mereka. Tetapi pagi hari ini bukan kebetulan jika kami ada di tempat ini. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kiranya anugerah rahmat Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Kuasa penyertaan Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalumu, Tuhan tidak melihat pergumulanmu. Tetapi Tuhan yang Dia mau tolong engkau, Dia mau berkati engkau, Dia mau jagai engkau. Haleluya, haleluya. Datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia. Tanyakan Dia, carilah Dia. Karena Dia Allah yang mau dan sanggup menjawab doa-doamu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami percaya mukjizat masih ada. Bagi anak-anak-Mu yang terus mengangkat hati, mengangkat mata rohani kami, memandang Engkau Tuhan, mukjizat tersedia bagi kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Sekalipun seolah-olah gagal Tuhan, seolah-olah gagal bagi mata kami, namun Engkau Tuhan yang maha sempurna, rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur lewat kebenaran firman-Mu yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Musi, semakin hari boleh semakin dipakai Tuhan. Tuhan taruh hikmat, marifat yang daripada Engkau, hati sebagai hamba, terus Kau taruh hati seorang gembala yang terus meneladani Engkau Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung. Kami bersyukur Tuhan limpah-limpahkan berkat dimanapun beliau melayani, Tuhan senantiasa melimpahi dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat kebenaran firman-Mu yang terus pagi hari ini mungkin hamba-Mu boleh terdiam, namun firman-Mu akan terus berbicara di dalam hati kami, membuat iman kami semakin kuat, roh kami semakin perkasa untuk kami boleh menghadapi setiap tantangan-tantangan zaman ini dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan telah merancangkan yang happy ending dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami responi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Diberkati Tuhan, amin. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu pasti happy ending. Kalau belum happy berarti belum endingnya itu Bapak Ibu Saudara. Jadi percayai bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mampu lakukan segala perkara. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita pagi hari ini. Dia tak pernah gagal. Kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus Tuhan. Kita tadahkan tangan kita untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami boleh dibekali lewat kebenaran firman-Mu, dan saat ini Tuhan kami boleh memberi persembahan keuangan kami Tuhan. Kami percaya Allah memberkati orang yang menabur dengan
bersukacita. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan mengembalikan apa yang boleh kami persembahkan pagi hari ini. Dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkati persembahan ini untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami, berkati untuk setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan simak untuk warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya yakin dan percaya saudara semua hidup dalam anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Nah, di bulan Maret ini gereja kita mengambil tema yaitu rancangan Allah tidak pernah gagal. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Poin yang didapat adalah Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, sebagai orang percaya kita harus punya keyakinan yang teguh bahwa rancangan Allah bagi kita orang percaya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan jaminannya adalah hari depan penuh dengan harapan, karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dan di bulan ini saudara, mari kita akan bersama-sama hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Kita akan menikmati berkat-berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, dan akan berbicara tentang rancangan Allah yang tidak pernah gagal. Nah saudara, saya undang untuk saudara hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang di bulan Maret, dan Bapak Ibu saya undang untuk hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi, ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore baik onsite maupun inside, ibadah anak setiap minggu jam 9 pagi, ibadah Kron setiap hari Sabtu jam setengah 6, Biston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu jam setengah 5. Tip doa intim pribadi setiap minggu jam 8.15 sebelum ibadah dimulai. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya hadir dalam jadwal-jadwal yang dilaksanakan, jadwal-jadwal ibadah yang dilaksanakan di gereja Tuhan. Hari Kamis yang nggak bisa datang ya bisa online, dibukakan online. Yang mau hadir juga monggo, kita berdoa bersama, bersafaat bersama dalam ibadah tengah minggu. Yang hari Minggu ayo semangat, bergairah, mencari wajah Tuhan selalu, sebab tanpa Tuhan hidup kita bukan apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati minggu-minggu berkatnya Tuhan, minggu-minggu mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada tambahan? Puji nama Tuhan, shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita doakan Mas Bagus. Jadi Mas Bagus hari Kamis, Rabu malam, hari Kamis sudah ada di Jakarta. Sekarang sudah mendapatkan pekerjaan di Jakarta, menjadi analis penyuluh di Kementerian Agama. Kita doakan kiranya Tuhan pakai Mas Bagus di sana menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga untuk Mbak Enggar,
sementara masih ada di Solo sampai mereka benar-benar settle di sana, sehingga Hensley sama Enggar akan di sana. Hari ini beliau juga mengikuti ibadah secara online. Nah, sekarang juga online saat ini. Kita doakan kiranya keluarga ini terus dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Ya, hari ini Opa Ishak tidak hadir karena beliau mengisi ibadah di GBS Mateseng. Saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri, kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, berkati dan lindungi semua. Amin. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi katakan, ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Amin, amin, amin. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami bersyukur Tuhan, di akhir ibadah ini kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kuasa-Mu. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir. Kami juga berdoa untuk Pak Yitno yang sakit Tuhan. Tuhan pulihkan kesehatannya, darah tingginya pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Krismi yang lambungnya sakit, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Mas Bagus yang ada di Jakarta. Kemurahan Tuhan jika sudah menerima berkat Tuhan melalui penerimaan PNS, kiranya Tuhan berikan hikmat, marifat daripada Tuhan, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan di sana. Dan juga terus Tuhan lindungi untuk keluarga ini, untuk Enggar dan Hensley. Kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera sukacita, sehingga pada waktunya mereka dapat bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang pagi hari ini tidak hadir. Kami tidak tahu satu persatu persoalan pergumulan mereka, tetapi yang kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Dan akhirnya kami akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang selanjutnya. Kami percaya bahwa tangan Tuhan menolong kehidupan kami semua. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku di dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera, sukacita surga mengalir dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap engkau masuk, diberkati setiap engkau keluar. Apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mohon tunggu sebentar. Streaming bisa dimatikan. Streaming bisa dimatikan. Hari ini mohon doanya. Selo